Halo Sobat Kawan Berlian, apa kabarnya? Semoga kita semua sehat dan sejahtera di tengah pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, saya, Edwin dari tim KKN PPM UGM Kawan Berlian akan menjelaskan kepada Sobat Kawan Berlian terkait filtrasi air sederhana. Selamat mendengarkan. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan filtrasi air? Kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu filtrasi. Filtrasi adalah suatu proses untuk memisahkan campuran padatan dan cairan dengan melewatkannya melalui suatu medium penyaring. Kemudian, apa itu filtrasi air sederhana? Filtrasi air sederhana merupakan suatu model filtrasi air yang dimodelkan dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapat. Jika berbicara tentang filtrasi air, tentunya kita juga akan membicarakan terkait sumber air. Sumber air yang dimaksud di sini adalah air hujan dan air tanah. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang air hujan. Perlu teman-teman ketahui bahwa air hujan belum layak untuk dikonsumsi langsung karena dapat terkontaminasi oleh kotoran hewan, serpihan dari serangga maupun mengandung mikroba seperti bakteri E. coli. Selanjutnya, kita akan membahas tentang air tanah. Sama halnya dengan air hujan, air tanah belum layak untuk dikonsumsi secara langsung karena dapat terkontaminasi juga oleh beberapa hal seperti yang pertama, tangki septik yang terlalu dekat dengan lokasi sumur, yang kedua, tercemar mikroorganisme seperti bakteri, parasit, dan lain sebagainya, dan yang ketiga, pengelolaan kotoran hewan yang kurang baik sehingga dapat mencemari air tanah. Kemudian, apa manfaat dari filtrasi air sederhana ini? Filtrasi air sederhana dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas air, menurunkan kadar mikroorganisme dalam air, dan menghilangkan bau tidak sedap, mengingat penyebab bau tidak sedap dari air adalah suatu mikroorganisme. Sekarang kita akan membahas terkait jenis-jenis filtrasi air sederhana itu sendiri. Terdapat 4 jenis filtrasi air sederhana yang akan kita jelaskan di video kali ini, yaitu yang pertama, filtrasi air sederhana dengan cara penyaringan. Yang kedua, filtrasi air sederhana menggunakan drum. Yang ketiga, filtrasi air sederhana dengan pipa atau tabung. Yang keempat, filtrasi air sederhana menggunakan botol bekas. Di sini, teman-teman bisa melihat foto-foto penggunaan filtrasi air sederhana yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai alat dan bahan yang diperlukan pada proses pembuatan filtrasi air sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan filtrasi air sederhana adalah sebagai berikut. Yang pertama, wadah penyimpanan air yang disesuaikan dengan penggunaan, dapat berupa drum bekas, botol bekas, maupun pipa. Kemudian yang kedua ada ijuk, yang ketiga adalah pasir halus, yang keempat arang tempurung kelapa, yang kelima adalah kerikil, dan yang keenam adalah batu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan terkait proses pembuatan filtrasi air sederhana. Langkah pertama adalah kita perlu menentukan jenis atau model filtrasi air sederhana yang akan kita gunakan. Apakah menggunakan drum bekas, atau pipa, ataupun botol bekas. Setelah menentukan model filtrasi air sederhana yang kita inginkan, langkah selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk proses pembuatannya. Kemudian yang terakhir adalah menyusun media penyaring air sesuai dengan urutan dan tebal yang telah diisyaratkan pada wadah yang sudah kita tentukan sebelumnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman tentang video edukasi filtrasi air sederhana ini. Jangan lupa like video dan sebarkan ya.